Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA, ya. Hari ini kita akan membahas tentang gaya. Gaya apa saja? Ada gaya sentuh, gaya tak sentuh, gaya berat, dan resultan gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Contohnya, ada sebuah meja, kemudian kamu memberikan gaya dorong ya ke depan. Otomatis meja tersebut akan bergerak karena kita berikan gaya dorong. Tetapi beda dengan kamu mendorong tembok. Sekuat apapun tenaga yang kau berikan, sekuat apapun gaya yang kau berikan untuk mendorong tembok tersebut tidak akan bergerak ya. Nah, gaya terdiri atas ada dua, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya ada gaya dorong tadi untuk mendorong meja atau mendorong benda-benda tertentu. Kemudian ada gaya tarik, gaya gesek, gaya normal. Kalau gaya gesek contohnya itu adalah korek api kayu. Kalau misalkan kita gesekan ke permukaan yang menghasilkan api, dia akan menghasilkan api. Tapi kalau misalkan tidak kita gesekkan, dia tidak akan menghasilkan api. Kemudian ada gaya normal. Nah, ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik statis ya. Kita akan bahas tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh massa dan berat. Massa dan berat. Apa bedanya massa dan berat? Padahal sama-sama memiliki massa itu mengandung berat, berat itu mengandung sama-sama intinya itu adalah memiliki volume, massa dan berat. Nah, massa ini adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek. Satuannya itu adalah kilogram ya. Untuk massa contohnya menimbang berat badan itu satuannya adalah kilogram. Berat itu adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda. Satuannya itu adalah Newton atau lambangnya N ya. Pengukuran berat bisa menggunakan alat dinamometer. Sedangkan kalau misalkan kita membahas tentang gravitasi, kita harus tahu rumus untuk mencari berat. Berat itu apa? Berat itu lambangnya W. Satuannya itu adalah Newton atau kilogram atau juga bisa kilogram per second atau meter per second. Jadi tergantung nanti soal. Ada soalnya misalkan di situ satuannya kilogram per second, berarti diubahnya harus kilogram per second. Kalau misalkan di situ di soal dimintanya meter per second, padahal diketahuinya kilogram, berarti harus diubah ke meter gitu ya. Kemudian ada massa. Massa itu satuannya adalah kilogram. Gravitasi lambangnya G. Satuannya itu adalah meter per second pangkat 2. Sedangkan gravitasi bumi itu pasti adalah 10 meter per second pangkat 2. Jadi rumusnya adalah W sama dengan M dikali G. W untuk berat sama dengan M untuk massa dikali gravitasi. Nah, resultan gaya itu adalah kita bisa menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda untuk menentukan total gaya yang disebut sebagai resultan gaya. Gaya di sini lambangnya itu adalah F dan satuannya itu adalah Newton. Contohnya, di sini ada benda A, ada benda B, ada benda C. Ada anak panah. Nah, anak panah ini ada yang ke arah kanan, ada arah kiri. Ya, kalau arah kanan dia bersifat positif, kalau arah kiri bersifat negatif ya. Arah ini adalah gaya yang diberikan. Gayanya ada apa? Ada gaya dorong, gaya tarik menarik atau sebagainya ya. Ini adalah gaya yang diberikan. Berarti untuk benda A yang diberikan gayanya ada apa? Ada dua ya. Gayanya ada dua. Ada yang ke sebelah kanan, ada yang ke sebelah kiri. Sedangkan yang B diberikan gaya jumlahnya ada berapa? 3. Sedangkan C 2 dan semua arahnya sama ya. Kita langsung ke contoh.
Nah, ini ada benda A, gaya ke kanan sama gaya ke kiri. Seperti apa penyelesaian resultannya? Kita harus tahu gaya ke kanan ini, kita harus menentukan gaya kanan ini F1, gaya ke kiri ini adalah F2. F1 itu bersifat positif, F2 itu bersifat negatif. Jadi resultan gayanya adalah F1 dikurang F2 ya. Oke, yang lebih besar dikurang lebih kecil. Kemudian untuk yang gaya yang B, ada 3 gaya yang diberikan. Ini semuanya arahnya positif, berarti ditambah ya. Resultan gayanya itu apa? F1 ditambah F2 tambah F3. Yang C, nah yang C ini semua arahnya ke kanan, jadi ditambah semua ya. Resultan gayanya sama dengan F1 ditambah F2. Oke, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama tentang gravitasi. Nomor 1 ada percepatan gravitasi bumi adalah 5 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika sebuah benda memiliki massa 500 kg, berapa berat benda tersebut di bulan? Gravitasi. Gravitasi buminya itu adalah 10 meter per second pangkat 2. Nanti kita akan bahas soal yang pertama dan soal yang kedua. Oke, stay tune. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Kita harus catat dulu ya, rumusnya itu W sama dengan M dikali gravitasi. W itu untuk berat, M itu untuk massa, kemudian gravitasi ya. Nah, contoh soal yang pertama. Percepatan gravitasi di bumi adalah 5 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika sebuah benda memiliki massa 500 kg, berapa berat benda tersebut di bulan? Oke, kita nomor 1. Kita harus tahu diketahuinya. Diketahuinya ini kita bedakan 2 ya. Ada di gravitasi di bumi, ada di bulan ya. Kita harus bedakan 2, bumi dan bulan. Kemudian yang diketahui itu adalah gravitasinya. Gravitasinya sama dengan di bumi 10 meter per second pangkat 2. Kemudian di bulan itu gravitasinya sama dengan 5 kali percepatan gravitasi di bulan. Jadi rumusnya seperti apa untuk mencari gravitasi di bulan? Gravitasi di bumi sama dengan 10 per 5 kali percepatan gravitasi, berarti dibagi 5 ya. Sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 apa? 2 meter per second pangkat 2. Ini adalah gravitasi bulannya. Kemudian massa. Massa yang diketahui itu adalah massa dari massa benda saja. Kalau misalkan massa benda saja itu sebesar 500 kg, berarti di bulan juga memiliki massa yang sama ya, yaitu 500 kg juga. Oke, massanya sama dengan 500 kg. Nah, di bulan juga memiliki massa yang sama, 500 kg. Berarti kalau sudah kilogram tidak usah diubah lagi ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Sudah. Berarti kita lanjut yang ditanya. Ditanyanya itu apa? W. W itu apa? Berat benda ya. W kita akan cari W apa? Berapa berat benda tersebut di bulan? Berarti W bulan, ya kan? Nah, kita sudah tahu gravitasinya sama massanya berapa. Berarti W bulan, berat bulan, berat benda di bulan itu sama dengan massa dikali gravitasi. Massa benda di bulan itu sama dengan 500 kg dikali 2 meter per second pangkat 2 ya. Berapa 500 kali 2? 5 kali 2 10. Berarti tambahin 0 ya, 1 2 sama dengan 1000 ya. Satuannya apa? Newton. Oke? Ini nomor 1. Kemudian kita bahas nomor 2.
Nanti jangan lupa dicatat ya jawabannya seperti apa. Oke, nomor 2. Nomor 2, soalnya adalah percepatan gravitasi bumi adalah 1/5 kali percepatan gravitasi di planet X. Berarti ada planet bumi, ada planet X. Diketahui ada bumi, ada planet X. Oke. Nah, di bumi itu ada yang diketahui massa sebuah benda 2,5 kg. Berapa berat benda tersebut di bumi dan planet? Oke, berarti massanya ini dua-duanya sama dengan 2,5. Massa sama dengan 2,5 kg. Di planet X juga massanya sama dengan 2,5 kg. Gravitasi di bumi itu sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Sedangkan gravitasi di bulan berapa? 1/5 kali. Berarti rumusnya untuk mencari gravitasi bumi sama dengan 1/5 dikali gravitasi di planet X ya. Nah, kita turunin. Oke. Gravitasi buminya berapa? 10, 1/5 dikali gravitasi X. Pindahin ruas. Gravitasi X sama dengan berarti 10 dikali 5 ya. Sama dengan berapa? 50 meter per second pangkat 2. Jadi gravitasinya itu adalah 50 meter per second pangkat 2. Yang ditanya apa? Berapa berat benda tersebut di bumi dan di planet? Berarti kita cari W kedua-duanya. Jawab. W bumi, W bumi berarti massa kali gravitasi. Massanya berapa? 2,5 dikali 10 sama dengan berapa? Kalau untuk perkalian seperti ini 10 kali 2,5, gak usah dihapus ya. Ini 0 kali 5 0, 1 kali 5 5, 0 kali 2 0, 1 kali 2 2. Oke. Nah, jumlahnya berapa? 250. Ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti 1 koma. Kalau koma di belakang koma angkanya 0 tidak usah dianggap. Berarti sisanya 25. 2,5 dikali 10 sama dengan 25. Satuannya apa? Newton. Ya. Kemudian W berat di planet X. Massa dikali gravitasi. Massanya berapa? Massanya itu sama dengan 2,5 kg dikali gravitasinya berapa? 50. Sama ini juga kita perkalian. 50 dikali 2,5. 0 kali 5 0, 5 kali 5 25, 0 kali 2 0, 5 kali 2 10 ya. Dijumlah 0 5 2 1. Nah, ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti 1 koma. Berarti nolnya nggak usah dianggap. Sisanya berapa? 1 2 5. Jadi 2,5 dikali 50 sama dengan 125 Newton. Ketemu jawabannya. Nomor 2 berarti WB-nya 25 Newton, WX-nya 125 Newton. Paham ya? Kemudian yang nomor 3. Nomor 3. Kita bahas nomor 3. Nomor 3 ini, jika berat astronot di bumi seperti biasa diketahui
kita bagi dua, ada bumi, ada bulan. Yang diketahui, jika berat astronot di bumi sama dengan 500, gravitasinya 10 meter per second, pangkat 2 di bumi, gravitasi di bulan 1,5, hitunglah. Oke. Nah, kalau ini sudah ketahuan dia beratnya di bumi, berarti di bulan belum diketahui beratnya ya. Bumi beratnya berarti W sama dengan 500 Newton. Kemudian di bulan W-nya belum diketahui. Oke. Gravitasinya di bumi sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Sedangkan gravitasi di bulan itu sama dengan 1,5 meter per second pangkat 2. Yang ditanya A itu adalah massa astronot di bumi dan di bulan. Massa astronot di bumi dan di bulan. Kita yang lengkap yang mana? Yang lengkap itu yang bumi. Kita cari yang bumi ya, masanya. Nah, rumusnya apa? W sama dengan massa dikali gravitasi. Yang diketahui apa? W nya sama dengan 500 dikali M nya masih kita tanyakan. Gravitasinya berapa? 10 ya. Nah, kita pindah ruas. M nya di depan. Yang ditanya M sama dengan berarti 500 dibagi 10 sama dengan berapa? Coret-coret. Sisanya 50 untuk massa berarti kilogram ya. Berarti di bumi itu massanya sama dengan 50 kilogram. Kemudian yang di bulan. Yang di bulan seperti apa massanya? W sama dengan WB sama dengan M dikali G. Oke. WB-nya belum diketahui. WB di sini itu adalah WB M-nya berarti W-nya berarti kita oke. Nah, kalau misalnya di sini masanya 50, di sini masanya 50, berarti di bulan sama dengan masanya juga sama. Masanya sama dengan 50 kilogram. Berarti kita tinggal cari WB beratnya. Masanya berapa? Masanya itu adalah 50 kg dikali 1,5. 50 dikali 1,5. 0, 5 kali 5, 25. 0 kali 1, 0. 5 kali 1, 5. Berarti 0,57. Satu angka di belakang koma. Hasilnya adalah 75. W itu satuannya adalah Newton ya. Kita tahu berarti ini W-nya sama dengan 75 Newton ya. Nah, massa astronot di bumi dan bulan. Sudah tahu masanya itu adalah untuk di bumi 50 dan untuk di bulan juga sama. Masanya sama dengan 50. Berat astronot di bulan. Berat astronot di bulan. Berarti ini yang B, bagian B. WB sama dengan M kali gravitasi. M-nya berapa? 50, gravitasinya 1,5. Kita cari yang C. Yang C itu adalah selisih berat di bumi dan di bulan. Berat berarti kan W. Selisih, untuk mencari selisih itu adalah dikurang. W total sama dengan yang paling besar yang mana? W-nya. W-nya itu 500, di sini W-nya 75. Berarti W bumi dikurang W bulan. W buminya berapa? 500. WB-nya berapa? Bulannya 75. Jadi 500 dikurang 75 sama dengan 425. 425. Satuannya apa? Newton. Oke. Yang D. Sekarang perbandingan berat di bumi dan di bulan. Perbandingan berat di bumi dan di bulan. Berarti kalau misalkan berat di bumi dan di bulan itu memakai gravitasi perbandingannya ya.
WB, kelihatan nggak? Oke, yang ini C hapus dulu ya, berarti totalnya 425. Hapus dulu ya, kita yang ke D langsung. Oke, D ya, perbandingan berat di bumi dan di bulan. WB per W bumi per W bulan sama dengan gravitasi bumi per gravitasi bulan. Gravitasi buminya berapa? Gravitasi buminya itu sama dengan 10. Gravitasi si bulannya 1,5. Nah, untuk mencari perbandingan, kalau misalkan di bawahnya itu koma, kita harus setarakan dulu. Berarti sama-sama dikali berapa? Di sini ditambahin satu angka, berarti komanya hilang, menjadi 15 ya. Berarti 100 per 15. 100 per 15 sama-sama dibagi berapa? 2, 3, 4, 5. Oke, sama-sama coba kita bagi 5. Bagi 5 ya. 100 bagi 5 berapa? 20. 15 dibagi 5 3. Oke, masih bisa nggak dibagi lagi? Tidak bisa, berarti sama dengan perbandingannya itu adalah 20 dibanding 3. 20 itu untuk perbandingan berat si di bumi, sedangkan 3 itu di bulan ya. Perbandingannya seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas tentang resultan gaya. Soal yang kedua. Resultan gaya. Resultan gaya. Nah, nomor 1, 2 buah gaya masing-masing F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Kita buat. Ini ada benda, F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. F1-nya sama dengan 12, F2-nya sama dengan 8. Oke? Nah, tentukan besar dan arah resultan gaya tersebut. Kalau sudah seperti ini, berarti ada kanan, ada kiri, maka resultannya sama dengan F1 dikurang F2. F1-nya berapa? 12 dikurang berapa? 8. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Satuannya apa? Newton. Nomor 2. Sebuah mobil berada pada resultan gaya sebesar 750 Newton dan sebuah sepeda motor berada pada resultan gaya sebesar 50 Newton. Berapakah besar resultan gaya tersebut? Berarti pada resultan gaya sebesar 750 dan sebuah sepeda motor berada pada resultan gaya sebesar 50 Newton. Berapa besar resultan gaya tersebut? Ini kita anggap seperti ini. Yang ini adalah F1 si mobil 750 dan F2-nya itu si motor, yaitu 50 Newton. Maka sudah seperti ini, resultan gayanya sama dengan 750 dikurang 50 sama dengan 700 Newton ya. Nomor 3, ada 2 buah gaya masing-masing FA sama dengan 100 Newton, FB sama dengan 30 Newton, sedangkan bekerja dalam satu benda yang arahnya ke kanan. Berarti kita buat benda arahnya dua-duanya ke kanan. FA sama dengan 100, ini yang lebih kecil. FB sama dengan 30, FA sama dengan 100, sama-sama ke kanan ya. Nah,
Maka berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Kalau seperti ini, resultan gaya sama dengan FA ditambah FB sama dengan 100 ditambah 30 berapa? 130 Newton. Yang ini arahnya kemana? Berarti kalau misalnya positif arahnya ke kanan. Ini apa? Ke kanan. Yang ketiga sama arahnya ke kanan. Oke, paham ya sampai sini? Nanti jangan lupa jawabannya dicatat di buku catatan, soalnya juga dicatat di buku catatan. Sampai di sini pertemuan kita tentang gaya. Berikutnya Ibu akan memberikan soal di pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa dicatat. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.